warahmatullahi wabarakatuh. I'm Somya Lestari. Here I will resume about writing an action research report. Jadi action research report itu adalah laporan yang tertulis yang menjelaskan sebuah penelitian yang dilakukan di kelas untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam proses pembelajaran. Nah, ini tuh bukan cuma kegiatan seperti biasa, tapi juga menjelaskan masalah yang ditemukan, kemudian tindakan yang dilakukan, data yang dikumpulkan, kemudian hasil yang diperoleh, dan serta refleksi untuk perbaikan di masa depan. Nah, sebelumnya kita harus tahu perbedaan antara proposal dan report. Nah, kalau proposal itu dibuat sebelum penelitian dilakukan. Jadi isinya itu menjelaskan apa yang akan dilakukan dan biasanya menggunakan future tense seperti will. Sedangkan kalau report itu ditulis setelah penelitian selesai. Nah, sehingga yang menjelaskan apa yang sudah terjadi dan menggunakan past tense. Nah, selain itu, report juga memuat hasil penelitian itu serta rekomendasi untuk tindakan selanjutnya. Kemudian, action research report itu punya bagian-bagian penting, mulai dari title, page, dan abstract, kemudian introduction atau background, kemudian literature review, kemudian focus of the study, implementation, kemudian ada implementation of the action plan, kemudian data collection methods, data analysis dan interpretation, ada reflection dan discussion, kemudian conclusion dan recommendation, ada referensi serta evidence kalau perlu. Nah, ada juga beberapa writing tips yang harus diperhatikan. Judul harus spesifik dan sesuai dengan action yang akan dilakukan. Kemudian abstract juga harus mencakup problem, action taken, findings, conclusion. Nah, introduksi itu menjelaskan konteks pembelajaran juga masalah yang ditemukan. Nah, literature review itu menghubungkan penelitian dengan teori atau penelitian sebelumnya. Kemudian ada bagian metode. Nah, metode itu menjelaskan partisipan, kemudian prosedur, timeline, dan materi yang digunakan. Nah, pada findings dan analisis itu peneliti itu menyajikan menyajikan data serta menjelaskan perubahan yang terjadi. Kemudian ada reflection dan discussion, itu penelitian yang merefleksi apa yang berhasil, kemudian apa yang kurang berhasil. Nah, yang terakhir itu ada conclusion, merangkum dampak penelitian dan memberi rekomendasi. Nah, dalam report itu, dalam menulis report itu ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Itu ada laporan yang harus jelas, singkat, dan berbasis bukti, evidence based. Nah, bahasa yang digunakan itu juga harus akademik dan critically correct. Nah, penulisannya juga harus menghindari pernyataan yang terlalu umum, misalnya kayak daripada menulis student become better, lebih baik menulis data yang spesifik kayak the average speaking score increase from 62 to 78 gitu. Nah, itu tuh spesifik. Nah, dengan itu tuh laporan itu menjadi lebih strong, lebih kuat, itu lebih credible. Nah, selain itu juga ada struktur research report yang biasanya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada preliminary page yang berisi title page, kemudian abstract, acknowledgements, a table of content. Nah, yang kedua itu ada main body. Nah, yang membuat introduction, research focus, objective, and research question, participant, implementation, and findings. Nah, yang terakhir itu ada evidence yang itu ada data pendukung atau informasi tambahan yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke bagian utama laporan.
Nah, to conclude, itu writing an action research report is the final step the gives meaning to classroom action. Jadi laporan itu membantu report itu membantu mengubah observasi, data, dan refleksi menjadi sebuah karya akademik yang dapat dipelajari oleh orang lain. Jadi melalui research report itu guru bukan cuma tahu apa yang terjadi di kelas gitu, tapi dengan itu kita bisa memahami mengapa hal tersebut itu penting dan bagaimana proses pembelajaran dapat terus ditingkatkan. Maybe that's all from me. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.